warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdul dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan menambahkan pembelajaran kepada anak-anak ya. Pembelajaran tema ini hari ini adalah lingkungan dan alam. Baik, kita mulai dari apa itu lingkungan dan alam. Bayangkan ya, seperti apa itu yang sampai itu berangkat sekolah ke sini ya, itu biasanya sampai lihat apa aja ya, seperti pohon, terus sungai, tanah, terus apa lagi ya, udara, air. Nah itu semua adalah alam. Nah semuanya itu biasanya dibagi menjadi dua tipe, yaitu alam buatan dan alam alami. Alam alami itu seperti apa itu, yang alam alami itu diciptakan oleh Tuhan atau ada sendirinya, seperti apa itu, air, pohon, gunung, tanah. Nah kalau lingkungan buatan itu adalah seperti ini, apa itu, seperti jalan, aspal, toko rumah, dan bangunan yang ada diciptakan oleh kita manusia. Nah, anak-anak, kita itu harus merawat lingkungan. Saya di sini akan menjelaskan dampak lingkungan kepada manusia dan dampak manusia kepada lingkungan. Yaitu dampak manusia ke lingkungan ya. Jika kita membuang limbah industri atau limbah domestik ke alam, maka itu akan mencemari alam, seperti sungai yang kotor, terus apa itu, tanah yang menjadi kering karena bahan kimia, terus apa lagi ya, seperti pencemaran udara yang biasanya itu menggunakan sepeda motor atau pembakaran hutan untuk perluasan lahan. Dan sekarang kita lanjutkan ke dampak alam ke manusia. Dampak alam ke manusia kebanyakan positif, seperti jika kita makan pagi itu kita akan mengkonsumsikan untuk kita sendiri ya. Nah setelah itu setelah pagi juga ada pohon-pohonan dan hutan. Pohon dan hutan itu adalah tempat penghasil oksigen yang yaitu paru-paru dunia. Kalau kita tidak terlalu peduli, sebenarnya pohon dan hutan itu sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Nah, selanjutnya apa itu, air, sungai atau lautan. Nah, jika sungai, air dan lautan itu tercemar, maka apa itu, lingkungan kita juga akan berdampak, seperti ketika air di sungai atau air di sumur itu tercemar, ya, itu akan menyebabkan kita keracunan air karena kita minumnya, juga akan berdampak pada kekeringan global. Jika kita mencemari laut, maka yang terjadi adalah pengurangan populasi ikan. Nah, itu akan menyebabkan kekurangan pangan di daerah kepulauan seperti di Pulau Bali, terus apa itu, Lombok, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan berikan gambaran tentang alam. Nah, perhatikan ini ya. Ini sungai, ini gunung, ini pohon, ini awan dan hujan. Di alam ini semuanya itu tertera. Dari semua ini sebenarnya semuanya itu penting. Contoh seperti sungai untuk hilirisasi dari sumber kehidupan, hutan untuk penyangga kehidupan untuk semua kehidupan seperti manusia, hewan, dan ikan, dan juga burung. Dan gunung itu adalah tempat penampungan gunung vulkanik untuk tidak meletus. Kalau meletus itu memang akan berdampak kepada kita, tapi setelah gunung meletus, lahan di sekitarnya akan subur karena banyak abu vulkanik yang tersebar.
Karena itulah alam itu memberikan keuntungan dan kerugian. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang lainnya, yaitu tentang cara merawat lingkungan dan alam. Ya. Setelah dapat itu, sekarang kita akan menjelaskan lingkungan dan alam. Itu merawat lingkungan dan alam. Lingkungan dan alam itu dirawat dengan banyak cara. Kita mulai dari cara yang paling simpel setelah ini, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang makanan. Jika ada sampah di jalan, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Terus kita akan mulai yang lebih berat aja ya, yaitu daur ulang plastik. Sebenarnya sangat sulit karena plastik itu diurai selama 100 tahun. Selama itu kita mungkin sudah lupa berapa plastik yang kita konsumsi dan kita pakai di hidup sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum kita memahami dampak lingkungan dan sekitar kita dan cara merawatnya, saya akan menjelaskan rincian tentang dampak berapa sampah kepada kalian. Seperti jika kita menggunakan kertas, kita mungkin akan melihat lebih banyak kertas yang akan ditebang, pohon yang ditebang karena semua kertas itu berasal dari pohon. Nah, setelah saya lanjut dari ini. Tentang plastik itu adalah sampah, yaitu sampah itu seperti kayaknya dibuat dari pohon karet ya. Pohon karet itu diambil dari pohon. Biasanya populasi pohon karet itu diperbanyak dengan cara membuat hutan alami digantikan oleh pohon karet. Oleh karena itu, kita juga harus sedikit-sedikitnya menggunakan plastik, karena plastik itu sangat lama penggunaannya, biasanya 100 tahun baru bisa diulang. Setelah itu, selain plastik juga limbah industri ya. Kita merawat limbah industri dulu ya. Limbah industri sulit untuk ditangani karena banyak kalau ada di limbah industri seperti bahan kimia dan apa itu racun. Nah, biasanya itu langsung api terbuang ke sungai yang akan mencemari racun. Sebenarnya kita bisa saja menampungnya dalam bak penampungan bahan kimia. Terus kita akan menguburnya di sebuah tempat yang jarang dikunjungi oleh manusia dan juga terlalu buruk medannya, karena itu tidak akan mencemari lingkungan dan meracuni kita. Selain itu merawat lingkungan udara ya, dan pohon. Merawat udara itu asalnya semuanya itu dari satu, yaitu pohon. Seperti pohon menghasilkan oksigen dan pohon itu juga menyerap karbon dioksida. Sebelum naik keterangan ini, saya akan memberikan beberapa hal yang Anda ketahui. Seperti sebelum kalian berkendara menggunakan motor atau mobil, biasanya itu kalian itu menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu biasanya kalau sudah diserap oleh pohon, itu akan mengakibatkan rumah kaca, yaitu pemanasan global. Cara untuk mengatasi karbon dioksida yang banyak di udara itu adalah dengan cara menanam pohon. Tapi sekarang itu banyak sekali ya penanaman liar dan pengguguran hutan untuk pertanian dan industri. Ya, karena itu kita harus menanam pohon dan juga menjaga kehutanan kita. Baik, selanjutnya kita mulai dari dampak alam itu yang yaitu bencana alam. Bencana alam itu banyak hal di Indonesia ya. Seperti di tahun lalu itu seperti tsunami, gempa bumi biasanya ada di Indonesia. Itu banyak negara yang di Krakataulistiwa yang banyak menyebabkan gempa, tornado, dan tsunami seperti Jepang. Nah, Jepang itu banyak sekali tsunami, gempa dan
itu tornadonya, karena itu daerah yang sangat jauh dari katulistiwa. Kenapa? Karena katulistiwa itu tempat yang sangat bagus karena itu ada di tengah-tengah bumi. Di sana banyak hutan tropis dan hal-hal yang digunakan. Setelah itu bencana alam yang saya akan berikan beberapa bencana alam seperti bencana alam gempa bumi, yaitu gempa bumi adalah faktor tektonik yang tanpa tektonik yang bergerak, nah itu akan menyebabkan gempa bumi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tsunami ada karena gempa bumi di dasar laut. Nah, tsunami itu penyebabnya tsunami adalah gempa bumi di dasar laut. Kalau gempa bumi di daratan itu mungkin tidak akan ada tsunami. Nah, selanjutnya tornado. Nah, tornado itu ada karena ada itu panas dari udara dan dingin dari udara yang jadikan satu yang menyebabkan pusaran. Nah, pusaran itu menjadi tornado. Tornado itu menyebabkan semua hal di sekitar kita ada angin dan lainnya itu biasanya karena perbedaan suhu udara dalam lingkungan kita. Baik, itu saja untuk presentasi saya ya. Sebelum mulai mengakhiri pembelajaran hari ini, saya akan melihat dulu apa semuanya itu bagi dan gaduh. Apa itu penilaian saya? Baik, kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai.